Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Para pendengar radio Yasmaja, jamaah Masjid Jami' yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan karunia Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat hari ini di tempat yang penuh mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini, kami masih bisa sempat menyampaikan ta'lim majlis di Masjid Jami' dengan pelajaran kitab tafsir Jalalain yang insya-Allah walaupun keadaan seperti sekarang ini dengan udzur min a'dzar salatil jamaah, para jamaah salat di rumah masing-masing, ada yang di masjid, ada yang di rumah, dan ini alhamdulillah untuk menjaga-jaga dan mengantisipasi bagi orang yang sehat bisa melaksanakan salat di masjid. Adapun orang yang udzur, yang sudah tua, yang kurang kesehatannya bisa di rumah dengan melihat keadaan seperti ini. Begitu pula saya sampaikan kepada seluruh para jamaah pendengar radio Yasmaja Kota Pekalongan, Batang dan Comal dan sekitarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat pelajaran kemarin kita tentang perhatian kepada salat. Hafidhu ala salawat, jagalah salat 5 waktu. Karena salat ini adalah imaduddin, tiangnya agama. Salat sangatlah penting di dalam kehidupan kita. InsyaAllah dengan melaksanakan ibadah salat, dengan melaksanakan taat kepada Allah, menjalankan perintah Allah, berzikir, bermunajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga wabak dan keadaan fitnah yang ada pada zaman sekarang ini, khususnya yang telah terjadi di lingkungan kita, khususnya bagi negara Indonesia dan sekitarnya, dan begitu pula negara-negara yang lain, semoga Allah angkat Subhanahu wa taala dari segala penyakit, dari segala wabak yang dikenal dengan virus corona. InsyaAllah hal tersebut tidak akan datang kepada kita. Allah jauhkan daripada kita. Allah jauhkan penyakit-penyakit tersebut dari kita, InsyaAllah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena taatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di sini kami akan menjelaskan sedikit tentang perkara masalah salat. Kalau salat di dalam furudus salat, di dalam syurutus salat, syarat-syarat salat, fardiyatus salat, itu begitu banyak para ulama, para kiai yang sudah mengajarkan. Dan di sini kami ingin menerangkan tentang sunnah-sunnahnya salat. Untuk apa? Untuk menambahkan kekuatan kita, ibadah kita di dalam pahala kita di dalam menjalankan ibadah salat. Karena orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu ada perbedaan di dalam ibadah salat tersebut. Perhatikan, orang yang tidak memiliki ilmu, dia hanya mengetahui sunnah-sunnahnya salat hanya beberapa hal. Tetapi orang yang memiliki ilmu, dia mengetahui banyak. Bahkan mengetahui sampai 50 sunnah di dalam salat tersebut. Bahkan ada yang mengatakan 100 sunnah. Bahkan ada yang mengatakan 200, 300, 400, 500. Bahkan ada yang mengatakan sampai 1000 sunnah di dalam melaksanakan ibadah salat. Bayangkan, Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan di dalam ayat suci Al-Qur'an, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Orang yang mengetahui, yang memiliki ilmu, yang menimba ilmu, dia akan mengetahui pengetahuan yang begitu banyak, sehingga dia akan mendapatkan pahala yang begitu besar, bagian kebajikan yang begitu besar. Di antaranya di sini ada bab sunanis shalah, bab sunah-sunahnya salat. Di antaranya para ulama mengatakan wahiyya sunanun katsiratun awsalaha ba'duhum ila 500 sunnah. Ila 500 sunnah. Ini katanya sunnah-sunnahnya salat banyak. Sampai-sampai para ulama ada yang mengumpulkan sunnah-sunnahnya salat sampai 500 sunnah. Loh Beb, kok banyak banget 500 sunnah? Nanti kita bisa perincikan sunnah-sunnah salat tersebut. Ini bisa jadi saya ingin perincikan 1 kali, 2 kali, 3 kali pertemuan di dalam sunnah-sunnah salat. Karena penting
buat para pelajar, karena saya lihat di Kota Pekalongan banyak orang-orang di sini yang perhatian dengan salat berjamaah, yang perhatian dengan salat. Maka dari itu kami ingin meningkatkan sedikit di dalam pendalaman ilmu di dalam sunnah-sunnahnya salat. Untuk apa? Untuk ada perbedaan. Di dalam salat berjamaah satu baris ini pahalanya berbeda-beda. Naam, memang pahalanya 27 kali lipat. Naam, 27 kali lipat. Tetapi setiap syakhsiyah, setiap personil seseorang tersebut mereka berbeda-beda pahalanya. Ini dia sudah mengetahui pahala sunnahnya salat sampai 100. Ada yang mengetahui 200, ada yang mengetahui 300. Nah, ini kita mau perincikan sunnah-sunnah salat sampai insya Allah sampai 500, bahkan 700, bahkan insya Allah sampai 1000. Kok banyak? Nah, insya Allah nanti kita bisa dengarkan bagaimana sunnah-sunnah salat tersebut, dan Anda bisa laksanakan dengan sangat mudah sekali. Bisa dilaksanakan dengan mudah sekali dan gampang, dan bisa dilakukan oleh setiap seseorang. Jadi di sini dikatakan para ulama sampai 1000 bagian sunnah salat. Nah, sunnah-sunnah salat para ulama membagi menjadi 3 bagian. Menjadi berapa? 3 bagian. Yang pertama, sunanun qabla shalah, sunnah sebelum salat. Jadi sebelum salat Anda sudah mengetahui sunnah-sunnahnya salat. Apa aja sunnah-sunnahnya salat sebelum Anda melaksanakan salat. Ini dapat pahala besar sekali pahalanya. Kebajikannya besar. Di antaranya contohnya seperti adzan. Ini adzan, kita mendengarkan adzan, kemudian menyampaikan adzan. Ini adalah bagian daripada syiar. Bahkan ada yang mengatakan fardul kifayah. Bahkan para ulama, kalau kita para pendengar, ini adalah bagian yang sunnah di dalam adzan tersebut. Kemudian iqamah. Kemudian siwak. Subhanallah, siwak. Ini siwak ternyata sunnah yang paling banyak fadilahnya, yang paling besar di dalam seseorang melaksanakan ibadah salat. Di antaranya Rasulullah pernah mengatakan, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli salatin. Katanya, kata Rasulullah, seandainya aku tidak keberatan kepada umatku, maka aku akan perintahkan kepada umatku untuk menggunakan siwak ketika setiap kali salat. Mau diwajibkan, tetapi Rasulullah tidak bisa mewajibkan. Hal tersebut adalah sunnah, tapi Rasulullah melihat bagaimana pentingnya siwak. Terdahulu pernah kita terangkan tentang fadilah-fadilah siwak dan keutamaan siwak dan orang-orang yang mendapatkan keberkahan daripada siwak tersebut. Taib. Kemudian ada sunnah, tadi yang pertama sunnah ketika sebelum salat. Kemudian ada sunnah ketika salat. Sunnah ketika salat. Nah, sunnah ketika salat ini terbagi menjadi 2 bagian. Ada ab'ad, ada hayat. Nanti kita bagi-bagi apa itu ab'ad, apa itu hayat. Kemudian yang namanya ab'ad wa summiya bidzalik li'annaha ashbahatil fara'id. Fayutlabu sujud sahwi idza tarakaha. Wa hiya bil ijmal 3. Tadi di dalam sunnah ketika salat, di dalam ketika kita sudah melaksanakan Allahu Akbar ketika salat. Itu sunnah-sunnahnya banyak. Ada sunnah yang namanya ab'ad, ada yang namanya hayat. Kalau yang ab'ad ini sama hampir dengan fardu, dengan faraid, dengan fardu-fardunya salat, kewajiban-kewajiban di dalam salat. Seperti seseorang apabila meninggalkan sunnah ab'ad tersebut, maka dia disuruh ngapain? Sujud sahwi. Untuk melaksanakan yang namanya sujud sahwi. Di antaranya at-tasyahudul awal. Kalau ada orang ketinggalan tasyahudul awal bagaimana? Ya, ini disunahkan untuk melaksanakan sujud wa qu'udu bisalati ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian al-qunut. Seperti orang yang ketinggalan kunut. Kunut sunnah enggak? Sunnah ketika melaksanakan salat, tetapi namanya sunnah ab'ad. Apabila seseorang meninggalkan kunut tersebut, maka disunahkan yang namanya sujud sahwi. Baik. Kemudian as-salatu 'alal 'ali fi tasyahhudil akhir. Baik, yang hayat. Wa hiya allati la yutabu sujud sahwi idza tarakaha. Kalau sujud yang namanya hayat ini tidak disunnahkan, tidak dipinta untuk melaksanakan yang namanya sujud
sahwi. Jadi ada dua, ada ab'ad dan hayat. Kalau yang ab'ad apabila ditinggalkan maka diharuskan sujud sahwi. Tapi kalau yang hayat apabila ditinggalkan maka tidak harus sujud sahwi. Taib. Ada lagi sunnah ba'da sholat. Setelah sholat apa sunnahnya? Seperti sunnahnya ba'da sholat seperti zikir. Ini termasuk bagian sunnah. Kemudian wal julus fi musalla, duduk di musalla dulu, i'tikaf, doa, munajat. Ya, ini adalah bagian-bagian daripada sunnah-sunnah sholat.